Malam, perkenalkan nama saya Ignatius Sabetnego Simole. Di sini saya akan membahas tentang soal fisika. Oke, kita langsung saja membahasnya. Yang pertama, kita diketahui dulu ya. Nah, sini kita ketahui dulu. Diketahui. Nah, di sini ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan melewati jalan di antara dua buah titik yang berjarak 200 meter dalam waktu 10 detik dengan kecepatan pada saat ia melewati titik kedua adalah 20 meter per second. Tentukan. Nah, pertanyaan yang ditanya adalah yang A pertama, berapa jarak dari tempat yang mula-mula ke sampai titik pertama? Nah, yang B, berapa waktu tempuh dari tempat yang mula-mula berhenti sampai ke titik pertama? Oke, kita jawab dulu diketahuinya. V2 sama dengan 25 meter per second. Dan T2 atau waktu kedua itu sama dengan 10 detik. V mula-mula sama dengan 0 meter per second. Dan percepatannya adalah 1 meter per second. Dengan jarak yang diketahui X min X0 sama dengan 200 meter. Nah, ditanya. Yang ditanya pertama itu kan yang A itu jarak mula-mula dari tempat pertama dari tempat mula sampai ke titik pertama, atau kita bisa gambarkan dari sini dulu. Ini titik pertama V1 C1 V2 kecepatan 25 meter per second dengan waktu T2 10 second 10 detik. X min jarak dari X min X0 atau jarak dari titik pertama sampai titik kedua itu sama dengan 200 meter. Nah, yang di X min X0 dari jarak mula-mula sampai jarak tempat mula-mula sampai jarak pertama itu masih belum diketahui atau belum ditanyakan. Nah, pertanyaan A adalah jarak mula-mula dari tempat mula-mula sampai ke titik pertama, dari sini sampai ke sini. Nah, ini yang kepanjangan, jadi kita hapus saja.
Ini yang A. Kita caranya. Nah, atau kita bisa bilang yang A itu sama dengan mencari x 0 atau jaraknya. Yang B kita bisa mencari waktunya. Waktu tempuh dari titik pertama sampai dari titik mula-mula sampai titik pertama. Nah, kita jawab. X 0 kali 2 sama dengan V1 ditambah V2 dikali T2 sama dengan 200 meter. Ini V1 ditambah 25 meter per second dikali T2 sebesar 10 second, 10 detik. Karena ini tadi dikali 2 sama dengan jadi 400. Oke, kita kalikan ini sama dengan 10 V1 ditambah 250. 250 itu dari 25 dikali 10 dan V1 dikali 10. Dari kita pindah luas dari V1 sama dengan 400 ditambah minus 250 per 10 sama dengan 15 meter per second. So, hasil dari V1 sama dengan 15 meter per second. Nah, sekarang kita bisa kerjain jadi kita kerjain sebelah sini ya. Jadi rumus V2 sama dengan V1 karena kita mencari jarak dari titik pertama sampai titik mula-mula sampai titik pertama, jadi kita mencari V1 dikali A atau percepatan dikali waktu kedua sebesar 10 detik sama dengan 25 meter per second sama dengan V1 dengan diketahui di sini sebesar 15 meter per second atau 15 meter per second dikali A dikali waktunya adalah 10 second sama dengan A percepatannya adalah 25 dikurang 15, kita pindah luas dari 25 sini per 10 di sini meter per second sama meter per second di sini second atau waktunya sama dengan 1 meter per second atau A percepatannya sama dengan 1 meter per second. Nah, setelah kita mengetahui A-nya, kita dapat mengerjakan dengan mencari jaraknya, jarak dari sini yang A, soal nomor 1 ini kita garis dulu. Oke, sekarang
V1 pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2 percepatan dikali X min X0 dengan 15 meter per second pangkat 2 kuadrat sama dengan V0 nya sama dengan 0 meter per second kuadrat ditambah 2 dikali 1 meter per second dan dikali jarak dari jarak mula-mula ke jarak ini X min X0 pertama sama dengan X min X0 1 dengan 225 dibagi 2 sama dengan 112,5 meter. Jadi jarak dari sini adalah 112,5 meter. Nah, jadi X hasilnya adalah 100. Ini hasil untuk jarak yang pertama. Jadi A adalah 112,5 meter. Nah, kita sekarang akan mencari waktu. Kita akan mencari B-nya. Nah, waktu dari titik mula-mula sampai ke titik pertama. Kita garis di sini ya. Oke. Oke. Dan B sekarang. Nah, B V1 sama dengan V0 ditambah A kali T1 atau waktu pertama. Nah, V1 tadi kan sama dengan 15 meter per second dengan V0 nya 0 meter per second, ini 0 ya. Oke. Ditambah percepatannya tadi 1 meter per second kuadrat dikali 1 meter per second minus 2 pangkat minus 2 dikali T1 atau waktu pertama yang kita cari sama dengan kita pindahkan jadi T1 sama dengan 15,5 hasilnya T1 adalah 15,5. Nah, dengan diketahui jadi 15 dikali diubah jadi 15 ya 15,5 detik second. Oh, salah, sorry 15 second. Nah, hasilnya adalah 15 second. Jadi waktu dari titik mula-mula sampai titik pertama itu sama dengan 15 detik. T-nya sama dengan 15 detik. 15 S. Nah, S. Oke, nomor pertama kita sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Bergerak ke atas dan kecepatan V0 dengan kecepatan awal V0 pada bidang miring dengan sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Oleh karena koefisien gesekan antara balok dan bidang miring kecil yaitu sebesar u-nya gaya geseknya
sampai di tempat semula dengan kecepatan 7,66 meter per second. Tentukan kecepatan V0. Ini ditanya di sini adalah V0, V mula-mula dari bawah untuk ke atas. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa tetanya adalah atau sudutnya adalah 30 derajat dan ini atau digestinya 0,15. Masa dari baloknya adalah 5 kilo. V1 atau V kecepatan awalnya itu 0 meter per second dan kecepatan keduanya itu 7,66 meter per second, dan kita bisa mengetahui gaya gravitasinya sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kita bisa menjawab, kita harus meninjau gerak turunnya dulu, dengan rumus sigma F sama dengan N kali A. F min F2 sama dengan M kali A. W sin theta min nu kali W cos theta sama dengan M kali A. Atau kita bisa jabarkan masa kali gravitasi kali sin 30 derajat kali min nu atau min gaya geseknya kali masa kali gravitasi kali cos 30 derajat sama dengan masa kali percepatan. 5 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali sin 30 derajat minus 0,15 dikali 5 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali cos 30 derajat sama dengan 5 kg kali percepatan. Percepatannya, kita mencari percepatan di sini mengetahui dengan percepatannya kita bisa luas 18,13. Ini hasilnya 18,13 per 5 sama dengan ini hasilnya sama dengan 2,626 meter per second kuadrat. Kita mengetahui percepatannya sama dengan 2,626 meter per second kuadrat. Ini hasil percepatannya. Nah, sekarang kita mengerjakan ini V2 akar 2 sama dengan V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2 kali A kali jaraknya X min X0. Kita mengetahui V2 nya sama dengan 7,66 meter per second kuadrat sama dengan 0 meter per second kuadrat ditambah 2 dikali A nya itu tadi 2,626 meter per second kuadrat dikali jaraknya X min X0. Kita pindah ruaskan jadi X min X0 sama dengan 58,6756 meter kuadrat per second kuadrat per 7,252 meter per second kuadrat. Atau kita bisa langsung, karena ini satuannya sama, kita bisa langsung siap ini, maka ketemu jawabannya adalah 8,09 meter. Nah, jaraknya adalah 8,09 meter. Nah, sekarang kita meninjau gerak naik. Nah, ini gambarnya ya. Dengan rumus yang sama yaitu sigma F sama dengan M kali A minus F min F sama min F1 sama dengan M kali A minus W sin theta kali nu kali W kali cos theta sama dengan M kali A minus 5 kilo kali 9,8 meter per second kuadrat dikali sin 30 derajat min 0,15 dikali 5 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali cos 30 derajat sama dengan 5 kg kali percepatan. Di sini kita mencari percepatan lagi dengan tinjau gerak naik, percepatan dari gerak naiknya. Jadi A sama dengan minus 30,87 per 5 sama dengan minus 6,174 meter per second kuadrat. V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A dikali jaraknya. Kita mengetahui baru bahwa V1 nya sama dengan 0 meter per second kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A yang hasilnya adalah 6174 minus 6,174 dikali 8,09. Kita mengetahui jadi kecepatan mula-mulanya yaitu sebesar akar dari 99,9 yaitu 10 meter per second, yaitu hasil dari soal nomor 2. Mengerjakan soal nomor 3 walaupun di sini nomor 5 ya. Nah, dengan diketahui ya, kita betul diketahui biar kita paham. Nah,
F-nya sama dengan 15 Newton. Terus di sininya mu 1 sama dengan 0,3 dan mu 2 sama dengan 0,2. Nah, terus kita juga mengetahui massa pertama, ini pertama, ini kedua. Massa pertama itu sama dengan 1 kilo. Massa kedua sama dengan 3 kg. Dan gravitasinya adalah sebesar 9,88 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah, di soal ini ditanya adalah tentukan percepatan dari kedua balok. Kita menentukan dari A-nya atau percepatannya. Dan dari tentukan percepatan dari kedua balok tersebut dan gaya aksi reaksi bila balok 1 kg didorong ke kanan, ya. Nah, kita tinjau dulu jawabnya. Pertama kita tinjau balok 1. Tinjau balok 1. Sigma F sama dengan mas M kali A, kali kecepatan. F besar dikurang gesekan, gesek F1 min F2. Ini F1 dan F2 ya. Sama dengan M kali A. F-nya atau limnya nilainya dengan 15 Newton, 15 M min 0,3 gaya geseknya min 0,2 sama dengan ini 15 Newton min 0,3 dikali 1 kilo dikali 9,8 dikali gravitasi meter per second kuadrat min F12. Ini F1 ya. Min F1 gesekan pertama yang kedua. Kemudian 1 kilo dikali A. Ini di sini sama dengan 12,06 min A sama dengan F1/2. Nah, sekarang kita tinjau balok yang kedua. Ini balok kedua. Sigma sama dengan M kali A. F2 kali 1 sama dengan sama dengan min F2 sama dengan M kali A. F21 kali 1 min 0,2
kali 3 kg dikali gravitasi 9,8 meter per second kuadrat sama dengan 3 kg kali kecepatan. F21 sama dengan 3A plus 5188. Nah, dan diketahui dengan meninjau balok pertama dan kedua kita mengetahui dan kita bisa mengerjakan dengan hukum Newton ketiga. Kita bisa mengerjakan dengan hukum Newton ketiga. Jadi F12 sama dengan F21 sama dengan 12 ini 5,88. 3A ditambah 5,88 12,06 min A sama dengan 3A plus 5,88 sama dengan 4A dengan 6,18. A sama dengan 1,545 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita mencari F. Kita gesek dari 12,06 min 1,545 sama dengan 10,515 Newton. Gaya gesek pertama, gaya gesek 1 2 dan gaya gesek 2 1 sama dengan 3 dikali 1,545 plus 5,88 dengan 10,515 Newton. Nah, maka dari sini kita sudah mengetahui ya percepatannya tadi udah ketemu sebesar 1,545 dan di sini kita mengetahui gaya gesek dari F21 itu sebesar 10,515 Newton dan gaya geseknya dari ini pertama sama dengan 10,515 juga 10,515 Newton. Segitu saja pembahasannya. Terima kasih.